Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat seluruh sahabat Koridor.tv dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita sengaja langsung menyatroni proyek Astana Kemang. Bukan apa-apa, ini luar biasa. Ini proyek yang dalam waktu singkat ya, progresnya jalan, konsepnya jelas, lokasinya strategis, dan hasilnya 2 penghargaan bergengsi mereka peroleh. Kalau nggak salah kemarin People Choice ya dari Golden Property Awards. Kemudian sebelumnya mereka terima penghargaan dari Indonesia Property and Bank Award yang ke-18. Ini untuk kategori apartemen yang lokasinya prospektif dan memiliki konsep unik. Nah ini jarang sekali nih, apalagi di Kemang. Jadi kalau hari ini kita sengaja langsung datang ke proyeknya, kita ingin tahu, teman-teman mungkin bisa tahu nih, apa sih alasan proyek ini bisa memilih proyek di lokasi Kemang ya. Kita tahu selatan itu sangat bergengsi, investor hampir nggak ada yang mengalami kerugian lah kalau investasi di lokasi Jakarta Selatan dan Kemang. Pertama saya kenalkan, ini sahabat saya, Pak Roni Mongkar. Ya. Siap. Ini kalau dibilang punggawa udah kapalan betul ini di properti. Kita ketemu dulu tahun 93 ya. Properti pertama? Iya, properti pertama kita. Pertama kali bikin dan sampai majalah. hari ini masih di properti, luar biasa. Ini, iya Pak Roni Mongkar, biasa dipanggil Romo. Iya. Iya. Di sini beliau CMO ya, Ya. untuk proyek Astana Kemang. Kita gali lebih jauh, Pak Roni. Pertama selamat deh. Terima kasih Pak. Terus dan 2 awarding diperoleh dalam waktu yang bersamaan juga mungkin ya tahun Ya, ini. kurang lebih 1-2 bulan ya. Iya, gimana perasaannya Pak Romo? Luar biasa Pak Indra, terima kasih sahabat semua, terima kasih, selamat siang. Memang ini luar biasa persahabatan saya dengan Pak Indra Utama, beliau salah satu mentor saya di dunia properti. Ya. Dan memang inilah teman-teman semua, dunia bisa bergerak terus, bisnis bisa bergerak terus, tapi persahabatan seperti inilah yang terus memacu kita untuk berkembang menjadi lebih besar dan lebih besar lagi. Dan tadi Pak Indra sudah sampaikan bahwa memang kita berterima kasih kepada teman-teman semua sejawat, teman-teman satu tim yang ada di Astana Pak. Ya, Bagaimana kita bisa mendapatkan award ini, ya kita bangga dengan itu karena award ini kan memperlihatkan bahwa proyek kita dilihat dengan tidak sebelah mata, tapi dilihat dengan 2 mata bahwa proyek ini memiliki satu potensi yang besar nanti ke depan. Dengan 2 award ini, yang pertama Pak Indra berikan sebagai apartemen yang punya prospek sangat baik dengan khususnya dengan etnik yang bagus. Kemudian yang kedua kita terima memang pilihan masyarakat, people choice di situ. Nah ini memperlihatkan bahwa memang proyek kita ini sedang berkembang, sedang berjalan dengan sesuatu yang seperti diharapkan. Yang memang nyambung ya. Nyambung Pak. Penghargaan pertama proyek berprospek dan ini people choice. Yes, jadi memang prospeknya bagus dan masyarakat memang melihat dan menilai bahwa proyek kita ini baik ke depannya. Iya. Gimana bisa dapat lokasi di Kemang seperti ini? Ini kan selatan ini kan udah sangat harganya tinggi, peminatnya banyak, dan udah nggak ada lokasi-lokasi strategis. Betul. Ini kan udah kayak di pusatnya Kemang ya. Iya. Yang orang tahu ekspatriat tuh kalau mau cari tempat tinggal di CBD, kantor di mana, carinya di Kemang. Salah satu pilihan Pak. Betul. Ya. Dan memang kalau kita lihat ya, kita ini sebetulnya mengakuisisi Pak, ya, dari proyek sebelumnya. Namanya sebelumnya adalah Sintesis Kemang. Oke. Ya, kemudian kita take over seluruhnya, termasuk perusahaannya, sehingga izin dan segala macamnya PT tidak berubah, tetap menggunakan Sintesis Kreasi Bersama. Kita take over kepemilikannya 100% dan kemudian kita jalan. Nah, kalau pertanyaan Pak Indra tadi kenapa kita pilih Kemang, seperti yang Pak Indra sudah sampaikan tadi. Banyak yang mau dibeli Betul. lain, kan? Betul. Nah, lahan ini waktu kita akuisisi ada sekitar 2,2 hektar Pak Indra. Jadi dari 2,2 ada nanti di dalamnya 4 tower. Waktu kita akuisisi sudah 2 yang sudah topping off. Ya, kemudian kita lanjutkan. Nah, memang sempat berhenti sebelumnya, tetapi ya alhamdulillah mulai tahun kemarin, akhir tahun kemarin kita lanjutkan pembangunannya. Sehingga seluruh konsumen yang ada, yang sudah pernah membeli di tempat kita ini, kita akan mulai serah terimakan itu di bulan Desember ini. Rencana bertahap kita serah terimakan Desember ini, sehingga
seluruh pembeli yang sudah ada sebelumnya merasa betul-betul mereka menikmati apa yang mereka sudah keluarkan, mereka dapat produknya. Kita kejar itu. Nah, kenapa juga Kemang, seperti Anda sampaikan, memang Kemang salah satu pilihan atau alternatif untuk Jakarta Selatan yang terbaik sekarang. Ya zaman-zaman kita muda Pak, kita main pasti Kemangan gitu ya. Pokoknya anak selatan ya. Selatan gitu. Kemang, anak selatan gitu. Jadi memang selatan ini memiliki satu potensi yang memang sangat luar biasa. Memang menjual ya. Menjual sekali, selatannya menjual sekali. Ya. Bahkan dulu sebelumnya saya pernah jual produk bukan Jakarta Selatan, tapi Selatan Jakarta. Ini betul-betul sekarang Jakarta Selatan. Ini betul-betul sekarang Jakarta Selatan. Dan memang kalau Pak Indra lihat perkembangan bisnis yang ada di Ampera ini khususnya ya, sangat berkembang. Banyak sekali F&B yang bermunculan. Ya, baru-baru. Karena mulai bergeser. Ya. Dan itu branded semua saya lihat. Yes. Dan lokasi kita ini Pak persisnya kalau Bapak lihat dari kita punya tol Simatupang ke sini itu kurang lebih cuma 1 kilo. Ya, jadi dan Simatupang seperti kita tahu itu kan CBD Simatupang kita sebutnya sekarang. Betul. Karena sepanjang Simatupang itu kurang lebih ada 18 gedung perkantoran. Ada 100 hampir 200 kantor di dalamnya, Pak. Jadi potensi sangat baik. Selain untuk tinggal, untuk investasi, mereka sewa menyewa ada. Kalau kita lihat ke utara, Pak, CBD-nya Sudirman. Jadi lokasi ini persis tengah-tengah. Jadi kalau Pak Indra tadi tanya lokasinya bagus, ya memang bagus sekali. Karena accessibility-nya dapat semuanya. Bapak mau kemana aja dari sini selangkah, Pak. Selangkah ke tol, selangkah ke Sudirman, ya selangkah ya, Pak ya. Katanya sepelemparan batu. Thank you, Pak Indra. Iya, jadi kalau ngelempar batu dari sini ke CBD Sudirman, udah kena di situ tuh. Ya, kira-kira gitu. Dan akses yang tradisional juga bisa diakses cepat. Betul. Jadi kalau Bapak misalnya mau ke Kuningan, kan bisa lewat Bangka. Kalau Bapak mau ke Sudirman kan lewat sini bisa, Pak. Antasari, naik jembatan. Kebetulan kantor pusat kita ada di Sudirman, Pak. Ya, jadi kalau ke sana saya sekitar 20-25 menit sampai. Iya. Jadi mana-mana dekat. Nah, yang menarik lagi dan itu yang kita kemarin berikan penghargaan ya, selain dari sisi prospeknya ya. Dari sisi konsep desainnya. Saya melihat beberapa proyek yang lain yang punya konsep kuat. Ini Astana salah satunya yang punya heritage ya. Ya, konsep arsitektur. Java Heritage Modern. Nah, kenapa milih konsep seperti itu, Pak Romo? Java Heritage Modern, ya kita tinggal kan di Pulau Jawa ini, Pak. Iya kan? Nah, Jawa ini terkenal memiliki konsep yang beragam di dalamnya. Sampai kalau Bapak lihat, kita punya gedung namanya kan, Sadewa dan Nakula. Ya, itu kan kembar ya. Betul. Dan nanti gedung yang lain kita akan namakan Arjuna. Juga kita punya tempat F&B kita namanya terasnya Sri Kandi. Nah, Jawa ini cukup kuat karena awal mula Jawa berkembang juga dari Majapahit dan sebagainya. Ya memang perkembangan Jawa itu sangat menarik untuk kita lihat. Dan etniknya Jawa sendiri cukup kuat di Indonesia. Ya, dan memang masyarakat di Pulau Jawa juga secara people cukup banyak. Ya. Iya. Nah, aplikasinya seperti apa, Pak Roni? Dalam proyeknya ya, dari unitnya, mungkin dari... Ya, seperti Bapak lihat, satu dari namanya aja sudah terbaca tadi. Nakula. Artinya apa tuh kalau Astana? Astana itu istana, Pak. Istana Raja. Astana Kemang. Jadi istana para raja yang ada di Kemang. Wah, luar biasa. Ya. Jadi kalau mau tinggal di istana, harus ke sini. Di sini. Harus ke Astana. Oke. Nah, jadi sesuai namanya, moto kita ada istana. Jadi memang ini kita produksi satu produk yang ke arah itu, Pak. Jadi dari kita punya lobby, kemudian pedestrian kita, nanti semua fasilitas-fasilitas yang ada, etnik itu akan terbaca. Sesuai dengan tadi ada namanya dan lain sebagainya. Ya, bentuk desain ruangannya. Nanti akan ada Jawa modernnya ya. Suasana itu tergambar dari kita punya lokasi, desain dan semuanya. Iya. Tadi berapa luasnya, Pak? 2,2 hektar. 2,2. Yes. Nah, apa aja yang dibangun Jadi dari 2,2 ke depan kita akan bangun yang sekarang sudah topping off. Ini udah mau 2 tower, Nakula Sadewa. Ke depan kita akan bangun kalau di market ini, Pak, ya, terbaca kita akan bangun ini tower Astana. Yang udah tower Arjuna namanya. Ini. Yang 2 yang sudah ini, 2. Oh, ini yang udah bangun nih. 2 ini yang sudah terbangun. Nah, ke depan akan kita bangun itu di bawahnya ada mall.
ada 4 lantai mall. Oke. Ya, lifestyle mall kita akan bangun di sana. Nah, jadi tower premium ada di sana nanti. Mallnya Lifestyle. Premium. Lifestyle, ya. Lifestyle. Jadi memang tidak seperti mall kebanyakan, kita mau bikin seperti yang kita tahu, Kemang ini kan punya kekhususan tersendiri untuk itu. Tempat hangout, tempat ini itu, jadi kita akan buatnya seperti itu. Oke, tadi yang 2 itu udah selesai ya? Jadi dari 2 ini Pak izin, yang kiri itu tertulis ada sold out gitu ya. Ini ya? Ya, itu yang Sadewa. Oke. Yang tadi saya sampaikan Sadewa. Iya. Yang sebelahnya itu adalah yang Nakula. Yang itu yang kita sedang pasarkan sekarang yang Nakula. Ada sekitar hampir 400-an unit. Sisa 400. Ada 400 Pak, bukan sisa. Kalau sisa kesannya Masih ada masih kesempatan ada. untuk Available untuk di situ Pak. Iya. Nah ini progresnya seperti apa sekarang Pak Roni? Sekarang total ini progres kita hampir, kalau dari dua-duanya itu hampir 70%-an. Ya, tapi untuk yang Sadewa karena kita mulai serah terima di tahun ini, ya sudah hampir di 90-an%. Ya. Yang Sadewa. Yang Sadewa. Yes. Itu yang akan Yang kita serah terima mulai Desember ini. Desember ini? Yes. Oke. Bertahap ya. 1 sampai 10 kita serah terimakan di Desember ini, terus bertahap per 5 lantai. Oke. Pak Roni, seperti apa tipikal konsumen yang beli di sini? Tipikal konsumen kita sekarang ini, surrounded kita cukup banyak Pak, yang di lingkungan kita. Karena mereka banyak dari oil and migas, yang banyak di sana. kantor-kantor di ini ya? Perkantoran-perkantoran sekitar kita. Ya alhamdulillah, ke depan kalau kita lihat ini potensinya besar karena 70-75% pembeli kita end user. Dia akan pakai nantinya. Oke. Ya. Dan bahkan ada 1-2 yang saya coba interview, mereka tinggal sempat di Bekasi. Ya, saya agak aneh kenapa beli di sini gitu kan ya. Nah, rupanya mereka kerja di sini. Mereka kerja di sini, dia bilang, beliau sampaikan bahwa saya akan pakai di Senin Jumat di sini, Sabtu Minggu saya balik ke Bekasi. Rupanya potensi yang seperti itu cukup banyak. Dan kebetulan di depan kita ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pak. Iya, yang di Jalan Raya ya? Iya, persis depan pintu kita ada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu rame juga terus itu. potensi buat kita, dan ya saya sebut di sini mungkin hampir 10 orang sudah ada di tempat kita. Oh, jadi mungkin kalau saya boleh tebak, mungkin teman-teman pengacara yang lagi beracara, Notaris, ini, pengacara, notaris nggak usah pulang balik jauh-jauh ya? Yes. Oke. Dan kebetulan juga kita baru produksi Love dan Soho. Jadi Love dan Soho baru di launch. Ya, baru kita launch ya. Itu juga peminatnya banyak. Karena di bawahnya bisa untuk kantor, atasnya buat tinggal. Cocok ya buat teman-teman yang banget. lagi beracara ya. Yes. Ada yang dari luar kota juga? Ada beberapa, dari Balikpapan ada, Surabaya ada, Makassar ada, Medan ada. Jadi mereka yang punya bisnis di Jakarta, mereka melihat bahwa kayaknya gue mesti punya juga deh properti di Jakarta untuk mereka tinggal di sini. Mereka itu lebih banyak pengusaha, pebisnis atau pengusaha lebih banyak pengusaha. Ya, dari Kalimantan banyak yang main di migas, batu bara. Ya, mereka kalau ke Jakarta mereka stay di sini nantinya. Iya, Pak Roni, biasanya kan mereka mau beli properti, pertama ditanya legalitas, developernya, kemudian fasilitas. Ya, bisa dijelaskan. Pokoknya 3 tas itu clear semua, Pak. Tas itu. Tas itu 3-3-nya clear. Legalitas kita clear. Ya. Kalau nggak mungkin bank mau kerjasama, Pak. Betul. Ya, bank kerjasama memberikan kredit. Jadi seleksinya bank dulu lah. Pasti kalau bank udah oke, harusnya oke. Ya, legalitas nggak mungkin bank akan memberikan atau kerjasama dengan kita kalau legalitasnya nggak clear, gitu kan ya. Yang kedua tadi. Tas yang kedua apa tadi? Bukan isi tas. Pertama legalitas. Legalitas oke. Fasilitas kita cukup lengkap ya. Kita ada kolam renang, ada tenis, kemudian F&B kita lengkap, tempat main anak-anak ada, gym ada. Kebetulan izin saya sampaikan ada satu perusahaan baru ambil Pak 1000 meter lebih untuk bikin gym. Di dalam kompleks kita. Di unit? Antara 2 unit. Jadi kita punya fasilitas di bawah, di basement, itu akan ada 1000 meter, gym akan bikin di situ. Nanti jadi fasilitas kita? Menjadi. Ya, mereka menjadi anggota, member, dan mereka bisa pakai. Artinya nanti penghuni di sini udah pasti free pakai fasilitas itu? Kita hitung. Ada hitungan khusus lah. Itu luar biasa itu. Luar biasa. Selain memang gym yang fasilitas kita. Kita kan itu juga kan nggak terlalu besar biasanya. Jadi fasilitas yang memang punya apartemen itu ada. Kemudian ada tambahan yang mungkin mereka lihat lokasi ini
cocok buat Yes, mereka. yes. Oke. Nah sebentar lagi di depan ini ada Justus juga mulai operasi. Itu yang saya mau tanyakan juga itu. September Oktober lah mereka akan mulai operasi. Biasanya Justus cari lokasi itu nggak asal. Ya, I know. Saya agak mau tanya juga nih. Kenapa mereka pilih lokasi di Astana nih? Itu kalau nggak salah bekas dulu, bukan bekas lah ya. Ex-marketing dulu ya. gallery. Menurut saya mewah sekali tuh marketingnya. Kenapa mereka pilih di sini? Ada jadi Justus ini atau mungkin partner sendiri nggak? Enggak, kebetulan enggak. Kebetulan Justus memang saya kenal cukup lama karena saya pernah lama di Bandung. Waktu mereka buka pertama di Bandung, singkat cerita mereka ngincer di Ampera ini, Pak. Sudah lama mereka ngincer nggak dapat tempat. Sampai akhirnya mereka buka di Cilandak. Iya. Saya sempat tanya ke beliau, ya ke bisdevnya dan teman-teman di sana, termasuk owner, kenapa mau cari ini? Nah rupanya memang Ampera pilihan mereka untuk mereka harus buka. Nah ya alhamdulillah mereka pilih dan cocok dengan kita. Dan singkat cerita mereka sebentar lagi akan operasi di sini. Operasi buka di sini. Yes. Mereka akan terus ada sampai nanti proyek ini selesai atau sementara nanti mereka akan teruskan. Pada saat nanti akan berubah menjadi mall, mereka akan ada di dalamnya. Karena saya lihat hampir semua cabangnya Justus tuh rame. Ya, karena kebetulan mereka tuh. Ya, kebetulan keluarga saya juga suka. Iya. Kita endorse juga untuk Justusnya karena mereka akan buka cukup besar dan menurut saya etnik Jawanya juga ada di situ, Pak. Dapat. Oh, mereka tetap memang kita pilih. Buka tempatnya yang nanti jenis makanannya kan ada. Jenis makanan yang kejawaannya ada. Jadi Justus ini punya kekhususan yang cukup unik. Selain mereka punya steak, tapi mereka punya makanan-makanan tradisional. Jadi pilihannya cocok untuk kita. Pas dengan tema kita. Yes. Oke. Nah, kalau branded gitu, cari tempatnya untuk buka usaha di sini gitu ya. Buat memperlihatkan sesuatu. Luar biasa, Pak. Dan baik juga nanti untuk kita punya penghuni kan. Mereka nggak perlu jauh-jauh lagi. Mereka bisa langsung dengan jalan kaki mereka datang. Saya kalau ke Bandung pasti mampir. Terus yang di Juanda. Oke. Kadang-kadang kita nyari hotelnya yang depan dia. Oke. Kan kalau ini udah di sini ya. Luar biasa. Kalau ini kan agak jauh nih kalau saya ya. Dari daerah Sudirman harus ke mereka buka lumayan banyak udah ya. Di Jakarta ada berapa? Atau ini yang terbesar pasti? Salah satu. Ya. Mereka ada di Alam Sutra, Bintaro, BSD, mereka. Oh ya, di Jakarta maksud saya mungkin yang paling besar di sini Ciputat. Ini salah satu yang cukup besar. 800 meteran persegi lah. Oke, Pak Roni. Makasih Pak Indra. Ya, ini fasilitasnya Astana Kemang juga nggak main-main ini, gitu ya. Peminat dari luar yang melihat prospek lokasi ini, tambah lagi kekuatan pembelinya, melihat ini buat target mereka sangat-sangat bagus. Oke, Pak Roni. Terima kasih banyak Pak Roni Mongkar. Sama-sama. Sukses terus buat Astana Kemang. Ya, karirnya juga makin top. Amin. Sukses terus. Makasih dan buat Properti Bank juga sukses terus ke depan. Sekali lagi Pak Indra. Makasih banyak. Sampai ketemu. Sukses. Oke, demikian teman-teman berbincangan kita dengan Pak Roni Mongkar, CMO Astana Kemang, yang pada waktu yang bersamaan berhasil meraih 2 penghargaan bergengsi, Indonesia Property and Bank Award, kemudian People Choice di Golden Property Award. Sekali lagi, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa pada podcast yang akan datang. Terima kasih.